Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan percobaan. Kita mencoba budidaya tanaman cabai rawit dengan varietas Ramos untuk di lahan kita. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Ya, ini kita coba. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kondisi mengenai cuaca saat ini, yang dimana beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya kemarin, itu kondisi cuacanya begitu panas. Tapi untuk hari ini tadi ya itu sudah mulai penghujan, ya mulai hujan dan kondisi lahannya semacam ini. Nah, ini adalah kondisi dimana di bulan ini itu menandakan akan berada pada masa-masa peralihan, waktu-waktu peralihan, yang dimana waktu peralihan ini memang ya kayak gini kondisinya, kadang hujan, kadang tidak, ya kadang panas, kadang hujan, dan itu waktunya tidak bisa kita tentukan ya. Dan kita sebagai seorang petani ya harus siap sedia dalam proses budidayanya, yang dimana proses budidaya pertanian kalau di musim semacam ini itu kalau kita membudidayakan tanaman yang semacam palawija atau hortikultura, yang saya rasakan dan yang saya amati itu paling tidak bedengannya harus lebih tinggi dibandingkan kondisi airnya. Untuk saat ini di lahan kami kondisinya semacam ini ya, air sudah mulai menggenang, akan tapi bedengannya ini kurang tinggi ya saya rasa. Karena dengan bedengan semacam ini yang saya khawatirkan, kalau kondisinya air terus menggenang semacam ini, itu nantinya yang terjadi adalah akar itu tidak bisa bernafas kan kawan. Karena apa? Tergenang air secara terus menerus, dan sifat dari tanaman yang modelnya semacam ini, khususnya cabai, itu tidak akan kuat, sehingga yang terjadi adalah kematian kan kawan, semacam itu. Ini nantinya kalau sudah mengalami kematian ya ganti lagi kan kawan, semacam itu. Jadi yang menjadi pembelajaran kali ini, yang jelas kan kawan, kalau di musim peralihan, kalau kawan-kawan menanam palawija, itu kan kawan buat bedengannya yang cukup tinggi, ataupun hortikultura lah ya, bedengan. Kalau misal di bedeng ya buat bedengannya yang cukup tinggi. Jikapun tidak kan kawan harus bisa mengeluarkan airnya secara terus ya kan kawan, tanpa mengenal waktu. Minimal kan kawan buat saluran pembuangannya, karena dengan kan membuat saluran pembuangan itu setidaknya air yang turun ke lahan kawan-kawan atau yang menggenang di lahan kawan-kawan jauh lebih sedikit lah, semacam itu. Kalau misalnya tidak bisa dibuat, ya paling tidak adalah bedengannya harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air yang mengenang. Karena nantinya ya kembali lagi itu sebagai pertahanan ya, karena akar ini kan kawan, kalau bisa kan amati itu tinggi tanaman itu biasanya kurang lebih akarnya hampir sama yang masuk ke dalam, semacam itu. Jadi akarnya jauh lebih dalam lah ya kan kawan, semacam itu. Kalau sebagian besar dari akar dari tanaman tersebut tergenang air, nah itu otomatis kemungkinan matinya jauh lebih tinggi. Dan memang di musim peralihan ini kalau kita menanam padi ya kesusahan di airnya sih, tapi ya paling cocok saya rasa adalah tanaman palawija ataupun tanaman hortikultura, dan itu cocoknya dibuat bedengannya yang tinggi, ataupun kan membuat saluran untuk pembuangannya yang tidak mengenal waktu, semacam itu. Apalagi kan bisa buat bedengan tinggi, saluran pembuangannya lancar, bagus, itu jauh lebih baik, semacam itu. Nah kalau kayak gini ketersediaan airnya tidak perlu perawatan yang susah-susah ya,
kalau untuk airnya, tinggal kita fokus ke pemupukan semacam itu. Lalu kawan-kawan, selain itu juga kawan-kawan jangan lupa memberi tajuk ya untuk tanaman-tanaman cabai kawan-kawan. Tajuknya bukan yang semacam ini, akan tapi model penancapannya bukan yang semacam ini, tapi yang saya sarankan itu malah bagusnya satu tanaman satu. Karena apa? Karena untuk tanaman semacam cabai ini pastinya mereka akan tumbuh jauh lebih besar dan lebih tinggi. Dan cabai itu kelemahannya, kalau kondisinya besar ataupun kondisi tinggi itu kalau di kondisi kering mungkin masih kuat ya kan. Akan tapi nanti kalau kondisi hujan ataupun terkena angin, terkadang itu batangnya itu patah atau cabangnya itu patah, sehingga yang terjadi adalah terjadinya penurunan produktivitas dari tanaman itu sendiri. Penurunan hal semacam itu dapat merugikan bagi kawan-kawan semuanya. Nah, lebih banyak kawan-kawan diberi tajuk agar nantinya harapannya adalah tanaman cabai kawan-kawan bisa berdiri dengan kokoh. Kalaupun tidak, ya itu yang terjadi mudah patah. Saya sudah pernah membuktikan kawan-kawan. Apalagi hujan kayak gini ditambah angin, wah itu banyak yang patah. Seharusnya bunga itu sudah bisa berubah menjadi buah yang kita panen, tapi permasalahannya yaitu karena batangnya patah, otomatis tanaman berfokus untuk memperbaiki atau menyembuhkan lukanya. Yang kedua yaitu tanaman itu tidak bisa membuat buah atau bunga yang sudah bermunculan di batang yang patah tersebut untuk menjadi produk yang berkualitas. Pastinya ya cuma layu kan kawan, dan pada akhirnya ya menurunkan harga dari cabai itu sendiri, semacam itu. Dan kalau tidak ditajuk kayak gini kan bisa lihat ya. Nah ini kan bisa lihat di bagian situ untuk tanaman cabenya ya, saking besarnya itu kalau tidak ditajuk dan tidak diikat, nah ini yang terjadi adalah tanaman tidak kuat semacam ini, tidak kuat dan ya doyong lah kan kawan bentuknya. Dan ini sangat-sangat mengganggu dari pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Dan yang jelas di musim penghujan ini terkadang juga ada yang namanya media tanamnya itu kurang kuat ya. Jadi terkadang itu permasalahan ya tidak begitu sering ya, tapi permasalahan yang terjadi itu adalah kadang itu perakaran sudah mendalam ya, tapi belum dalam banget lah istilahnya semacam itu. Tapi bagian atasnya media tanamnya karena terkena air menjadi gembur dan itu terkikis sebagai akibat terkena air itu kan kawan, dan itu menjadi tanaman kadang juga roboh. Nah ini fungsi tajuk itu cukup penting ya kan kawan. Ketika tiap tanaman diberi tajuk ya otomatis nanti tingkat kekuatan dari tanaman tersebut saya rasa jauh lebih kuat untuk tumbuh dengan bagus kan kawan. Oke kan kawan, itu dulu sharing sedikit mengenai permasalahan yang terjadi saat ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.